Siang itu, terik menyengat. Bayu, seorang anak yatim berusia 12 tahun, berjalan di pinggiran jalan kota dengan karung goni di pundaknya. Tangannya kotor oleh debu dan sisa makanan yang ia pungut dari tempat sampah. Sejak pagi, ia mencari barang bekas untuk dijual, berharap bisa makan hari ini. Di seberang jalan, proyek konstruksi gedung perkantoran sedang ramai. Para pekerja berlalu lalang. Suara mesin bor dan palu bergema di udara. Bayu mendekat. Matanya menangkap sesuatu yang aneh. Seorang pria dewasa dengan gerak-gerik mencurigakan membawa gulungan. Kabel keluar dari area proyek. Bayu menelan ludah. Ia tahu barang itu pasti mahal. Dengan ragu, ia melangkah mendekat ke pos satpam proyek. "Pak, tadi saya lihat ada orang bawa kabel dari dalam proyek. Mungkin itu barang yang hilang," katanya lirih. Satpam itu melirik Bayu sekilas, lalu menghubungi seseorang lewat HT. Tak lama kemudian, suara sirena mobil patroli meraung. Dari dalam, seorang polisi bertubuh kekar turun dengan langkah cepat. Bribka Yanto, wajahnya garang, sorot matanya tajam. Ia langsung mengarah ke Bayu tanpa basa-basi. "Kau yang maling barang proyek," bentaknya. Bayu mundur selangkah. "Bukan, Pak." Bribka Yanto meraih kerah bajunya, mengangkatnya kasar. "Jangan banyak alasan." Bayu meronta. Tubuhnya kecil tak berdaya. Seketika, dorongan kuat dari tangan Bribka Yanto membuatnya jatuh tersungkur di aspal panas. Belum sempat bangkit, tendangan keras mendarat di perutnya. Bayu mengerang. Tangannya memegangi perutnya yang terasa seperti diremukan. Orang-orang di sekitar hanya menatap tanpa berani ikut campur. Seorang pria tua menundukkan kepala, pura-pura tak melihat. Seorang ibu menarik anaknya menjauh. Bribka Yanto menghela napas kasar, menatap jijik ke arah Bayu yang masih meringkuk di tanah. "Kalau sekali lagi aku lihat kau di sekitar sini, aku pastikan kau masuk penjara." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, meninggalkan Bayu yang menggigil kesakitan. Langit tetap terik. Tapi bagi Bribka Yanto, hari itu mendung sudah mulai menggelayut di hidupnya tanpa ia sadari. Malam tiba, tapi tubuh Bribka Yanto terasa panas. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, mengipasi diri dengan koran yang sudah lecek. Matanya berat, tapi tidurnya gelisah. "Tubuhku pegal semua. Kenapa rasanya aneh begini?" gerutunya sambil menggerakkan bahu. Istrinya, Siti, yang sedang menyuapi anak mereka di meja makan, menoleh. "Mungkin masuk angin, Mas. Udah, mandi terus tidur aja." Bribka Yanto menggeram pelan. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Saat ia melepas bajunya, matanya tiba-tiba membelalak. Di cermin, kulit di sekitar leher dan lengannya tampak menghitam. Tidak seperti memar, tapi seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan merayap di bawah permukaannya. "Apa ini?" bisikannya nyaris tak terdengar. Ia mengusap lehernya, tapi warna hitam itu tak hilang, malah semakin meluas. Tiba-tiba, lututnya terasa lemas. Ia meraih wastafel, napasnya tersengal. Dadanya berdebar cepat, sekujur tubuhnya berkeringat dingin. RRRGG. "Haha!" teriakannya menggema di seluruh rumah. Siti berlari ke kamar mandi, membuka pintu dengan panik. "Mas, astagfirullah. Mas kenapa?" Bribka Yanto terduduk di lantai, memegangi kedua kakinya yang mulai membengkak. Kulitnya semakin hitam, tampak kasar seperti batu. Napasnya memburu, matanya dipenuhi ketakutan. Aku nggak tahu." "Siti, tolong aku." Siti gemetar, tak bisa berkata-kata. Anak mereka mulai menangis di belakangnya. Keadaan berubah menjadi kepanikan total. Tanpa pikir panjang, Siti meraih ponsel dan menghubungi ambulan. Malam itu, Bribka Yanto dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Dan ini baru permulaan
dari hukuman yang lebih besar. Di ruang IGD rumah sakit, Bribka Yanto terbaring di ranjang dengan tubuh gemetar. Selang infus menancap di tangannya, sementara beberapa dokter dan perawat sibuk memeriksa kondisinya. Kulitnya menghitam seperti terbakar, tapi tidak ada luka bakar. Gumam seorang dokter sambil menyinari lengan Yanto dengan senter kecil. Kakinya juga membesar. Tambah dokter lain, seperti ada tekanan yang tidak normal dalam jaringan ototnya. Siti berdiri di sudut ruangan. Wajahnya penuh kecemasan. "Dok, suami saya kenapa? Bisa disembuhkan kan?" Dokter utama, seorang pria parubaya dengan jas putih dan stetoskop di lehernya, menghela napas panjang. Ia menatap hasil pemeriksaan yang baru saja dicetak. "Saya tidak tahu, Bu," katanya pelan. Siti terperanjat. "Maksudnya tidak tahu, Dok? Ini rumah sakit besar. Harusnya bisa disembuhkan." Dokter itu menatap Siti dengan wajah serius. "Kami sudah melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari tes darah, ronsen, hingga MRI. Tapi tidak ada penyakit yang cocok dengan kondisi suami Anda. Ini bukan infeksi, bukan alergi, bukan kelainan genetik." Bribka Yanto menggertakkan giginya. "Jadi kalian cuma diam aja? Aku polisi, aku nggak bisa sakit begini terus." Dokter menghela napas lagi. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi jika kondisinya terus memburuk, mungkin ada baiknya mencari cara lain." Siti terdiam. Ia menatap suaminya yang masih berbaring dengan mata penuh ketakutan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, benarkah ini hanya penyakit biasa atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi pada suaminya? Sesuatu yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan rumah sakit. Sudah 2 hari Bribka Yanto dirawat di rumah sakit, tetapi kondisinya semakin memburuk. Warna hitam di tubuhnya semakin menyebar. Kaki yang membesar kini terasa begitu berat hingga ia kesulitan bergerak. Para dokter hanya bisa mengamati tanpa bisa memberikan jawaban pasti. "Kami sudah melakukan segala upaya medis yang mungkin," kata dokter dengan wajah penuh kebingungan. "Kami tidak menemukan penyebab penyakit ini, apalagi cara menyembuhkannya." Siti mulai putus asa. Tidak mungkin hanya duduk diam dan menunggu keajaiban di rumah sakit. Maka, setelah berdiskusi dengan keluarga, mereka memutuskan membawa Yanto pulang. "Kita coba pengobatan lain, Mas," kata Siti sambil menggenggam tangan suaminya yang kini dingin dan keras seperti batu. Dengan bantuan beberapa kerabat, Bribka Yanto akhirnya dibawa pulang menggunakan mobil pribadi. Sepanjang perjalanan, tubuhnya terus bergetar, seolah ada sesuatu yang merayap dari dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu, ia bisa merasakan tubuhnya semakin berat dan aneh. Di rumah, para tetangga mulai berbisik-bisik. "Itu Bribka Yanto kan?" bisik seorang ibu kepada suaminya. "Kenapa tubuhnya jadi begitu? Aku dengar dia sakit aneh. Dokter aja nggak bisa sembuhin. Tapi katanya dia sempat mukulin anak yatim beberapa hari lalu." Bisikan-bisikan itu terus terdengar di sekitar rumah. Tapi Siti mengabaikannya. Fokusnya hanya satu, menyembuhkan suaminya. Tak ingin membuang waktu. Malam itu juga, ia memanggil seorang tabib terkenal di daerah mereka. Tabib tua itu duduk di dekat Bribka Yanto, mengamati kondisinya dengan mata tajam. Ia menyentuh lengan Yanto yang menghitam, meraba kakinya yang membesar. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menghela napas panjang. "Ini bukan penyakit biasa," katanya akhirnya. Siti menelan ludah. "Maksudnya, Pak, saya tidak bisa menyembuhkan ini." Bribka Yanto melotot. "Apa maksudmu? Kau tabib terkenal kan? Kalau bukan penyakit biasa, lalu ini apa?" Tabib itu menatapnya dalam-dalam. "Ini bukan urusan duniawi. Saya hanya bisa menyarankan. Pergilah ke seseorang yang lebih mengerti tentang penyakit seperti ini." Bribka Yanto terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan
bahwa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan kekuasaan atau otoritasnya sebagai polisi. Sesuatu yang mungkin berasal dari kesalahannya sendiri. Setelah pengobatan medis dan tradisional tak membuahkan hasil, keluarga Bribka Yanto semakin putus asa. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya menghitam, kakinya membengkak hingga sulit digerakkan. Setiap malam, ia merintih kesakitan, terkadang mengigau tanpa sadar. Siti, yang sejak awal setia merawatnya, tak tahan lagi melihat penderitaan suaminya. "Mas, kita harus coba cara lain," katanya dengan suara gemetar. Bribka Yanto mendengus. "Cara apa lagi? Dukun juga nggak bisa sembuhin aku. Masih ada satu orang yang bisa kita datangi," kata Siti ragu-ragu. "Habib Umar." Bribka Yanto terdiam. Ia tahu siapa Habib Umar, seorang ulama tua yang dihormati di daerah mereka. Tapi selama ini, ia tak pernah peduli dengan urusan agama. Baginya, dunia ini bisa dikendalikan dengan kekuatan dan aturan manusia. Namun sekarang, semua yang ia banggakan telah runtuh. Ia bahkan tak bisa mengangkat tubuhnya sendiri tanpa bantuan. Akhirnya, setelah didesak oleh keluarga, ia setuju. Malam itu, dengan dibantu beberapa kerabat, Bribka Yanto dibawa ke rumah Habib Umar. Rumah sederhana itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Begitu tiba, mereka disambut oleh seorang santri yang langsung mempersilakan masuk. Di dalam, Habib Umar sudah menunggu. Seorang pria tua berjanggut putih dengan sorban hijau di kepalanya. Matanya tenang, penuh wibawa. Siti langsung bersimpuh, air matanya mengalir. "Tolong suami saya, Habib, kami sudah kemana-mana, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya." Habib Umar menatap Bribka Yanto dengan sorot mata tajam. Ia tidak langsung bicara, hanya mengamati tubuh yang menghitam itu dengan dalam. Setelah beberapa saat hening, ia menghela napas. "Apa yang kau lakukan beberapa hari lalu?" tanyanya lembut, tapi penuh makna. Bribka Yanto tertegun. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu kemana arah pertanyaan ini. "Jawablah dengan jujur," kata Habib Umar lagi. Tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah. Lalu dengan suara lirih, ia berbisik, Aku memukul seorang anak yatim." Habib Umar menutup mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Dosa yang kau lakukan tidak hanya menyakiti tubuh anak itu, tetapi juga hatinya. Dan hati anak yatim memiliki tempat istimewa di sisi Allah. Bisa jadi penyakit ini adalah akibat dari doa yang ia panjatkan dalam kesedihannya." Ruangan mendadak sunyi. Bribka Yanto merasa dadanya semakin sesak. "Apa yang harus aku lakukan, Habib?" tanyanya dengan suara serak. Habib Umar menatapnya dalam-dalam. "Temui anak itu. Minta maaf dengan setulus hati. Hanya dengan itu, kau bisa menemukan kesembuhan." Bribka Yanto merasa seperti tertampar. Semua harga dirinya selama ini runtuh. Tapi, di lubuk hatinya, ia tahu ini satu-satunya jalan. Setelah mendengar nasihat Habib Umar, Bribka Yanto merasa tubuhnya semakin berat. Bukan hanya karena penyakit aneh yang menggerogotinya, tetapi juga karena beban penyesalan yang mulai tumbuh di hatinya. Dengan bantuan keluarganya, ia mulai mencari anak yatim pemulung itu. Namun, tak semudah yang ia kira. Bocah itu seakan lenyap. "Kami sudah tanya ke warga sekitar tempat konstruksi, tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi," kata salah satu kerabatnya. Bribka Yanto mulai cemas. Ia menyadari bahwa mencari seorang pemulung bukan seperti mencari orang biasa yang punya alamat tetap. Anak itu mungkin terus berpindah tempat, tidur di mana saja yang bisa ia temukan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggalnya kolong jembatan, sudut pasar, dan gang-gang sempit di pinggiran kota. Tapi hasilnya nihil. Hari mulai gelap dan tubuh Bribka Yanto semakin melemah. "Mas,
kita pulang dulu. Besok kita cari lagi. Bujuk Siti. Bribka Yanto menggeleng. Tidak, aku harus menemukannya sebelum terlambat. Malam semakin larut. Hingga akhirnya mereka tiba di tempat pembuangan sampah kota. Di sana, di antara tumpukan kardus dan plastik, mereka melihat seorang bocah kecil sedang duduk sendirian. Tubuhnya kotor, pakaian compang-camping, dan ia terlihat sedang memakan sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah. Bribka Yanto merasakan sesak di dadanya. Itu dia, anak yang selama ini ia cari. Dengan tertatih, ia berjalan mendekat. "Nak," panggilnya dengan suara berat. Bocah itu menoleh, dan begitu melihat wajah Bribka Yanto, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Ia berusaha bangkit untuk lari, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Tolong, jangan sakiti aku lagi." Suaranya gemetar. Bribka Yanto merasakan dadanya seakan ditusuk. Ia berlutut di hadapan bocah itu, tangannya gemetar. Aku datang untuk meminta maaf." Suaranya hampir tak terdengar. Bocah itu menatapnya, bingung, tidak percaya. Dan di saat itu, air mata Bribka Yanto jatuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bribka Yanto berlutut di depan bocah itu. Tubuhnya yang menghitam dan kaki yang membesar membuatnya terlihat mengerikan. Namun, kali ini tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Hanya ada penyesalan yang mendalam. "Nak, maafkan aku." Suaranya serak, hampir berbisik. "Aku sudah melakukan kesalahan besar padamu. Aku terlalu angkuh." Bocah itu menatapnya dengan ragu. Matanya masih dipenuhi ketakutan. "Kenapa baru sekarang, Pak? Kenapa waktu itu Bapak nggak dengar aku?" Bribka Yanto terdiam. Dadanya sesak mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, merasa sangat malu. "Aku buta, aku tuli, aku sombong," katanya dengan suara bergetar. "Aku pikir aku punya kuasa atas segalanya, tapi sekarang aku tahu. Aku bukan siapa-siapa tanpa belas kasih." Bocah itu terdiam, masih tak yakin harus mempercayai ucapan itu atau tidak. Dari belakang, Siti maju perlahan, mendekati bocah itu dengan hati-hati. "Nak, kami benar-benar menyesal. Jika kamu tidak bisa memaafkan sekarang, kami mengerti. Tapi setidaknya, dengarkan hati kecilmu." Bocah itu menatap mereka satu persatu. Lalu, ia menghela napas dalam. "Bapak sudah menyakitiku. Bukan cuma fisik, tapi juga hatiku," katanya pelan. "Tapi kalau ini hukuman dari Tuhan, aku nggak punya hak buat menahannya. Aku akan memaafkan." Saat kata itu terucap, Bribka Yanto merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa hangat yang mengalir di tubuhnya. Perlahan, warna hitam yang menutupi kulitnya mulai memudar. Kakinya yang bengkak mulai mengecil. Ia bisa merasakan kekuatannya kembali, meski belum sepenuhnya pulih. Air mata menetes di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami makna sebuah permintaan maaf yang tulus. Ia menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan kedua." Bocah itu mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap datar. Ada sesuatu yang masih ingin ia sampaikan, dan kata-kata itu akhirnya keluar dengan suara lirih. "Bapak bisa sembuh, tapi jangan lupa, ada orang-orang lain di luar sana yang mengalami nasib seperti aku. Jangan biarkan mereka mengalami hal yang sama." Bribka Yanto terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Hari ini, ia tidak hanya mendapatkan kesembuhan fisik, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti kemanusiaan yang selama ini ia abaikan. Setelah mendapatkan maaf dari bocah itu, Bribka Yanto duduk diam di tempat pembuangan sampah. Malam masih gelap, tapi ada kehangatan aneh yang meresap dalam tubuhnya. Ia meraba kulitnya yang perlahan kembali normal. Kakinya sudah mengecil, meski masih terasa lemah. Bocah itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak.
Bapak sudah sembuh. Sekarang apa yang akan Bapak lakukan? Tanyanya. Bribka Yanto terdiam lama. Ia tidak punya jawaban. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa kekuasaan dan pangkat membuatnya lebih tinggi dari orang lain. Tapi sekarang, ia sadar bahwa semua itu tak berarti jika ia kehilangan hati nurani. Ia menoleh ke Siti, yang masih berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aku ingin berubah, ucapnya lirih. Kemudian, ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini, untukmu, aku ingin menebus kesalahanku. Namun, bocah itu hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Aku tidak butuh uang Bapak. Aku cuma ingin orang-orang seperti aku tidak diperlakukan semena-mena lagi. Bribka Yanto tercekat. Anak ini yang telah ia sakiti menolak uangnya, bukan karena sombong, tetapi karena ia ingin sesuatu yang lebih besar, keadilan. Mata Bribka Yanto memanas. Ia tahu, uang tak bisa membeli maaf sejati. Ia harus membuktikan perubahan itu dengan tindakan nyata. Ia berdiri perlahan, masih sedikit limbung. Lalu, ia menatap bocah itu dalam-dalam. Aku janji, aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki semuanya. Bocah itu tersenyum tipis. Semoga Bapak menepati janji itu. Malam itu, Bribka Yanto pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi setidaknya ia telah melangkah ke arah yang benar. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Bribka Yanto yang dulu arogan, kini lebih tenang dan sabar. Ia mulai membantu warga miskin di sekitar wilayahnya, mengubah cara kerjanya sebagai polisi, dan lebih banyak mendengar daripada menghardik. Dan setiap kali ia melewati jalanan kota, melihat anak-anak pemulung mencari nafkah di tengah kerasnya kehidupan, ia selalu teringat pada bocah itu. Karena di dalam diri anak yatim itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya, kemurnian hati dan kekuatan untuk memaafkan. Dan sejak hari itu, ia tidak hanya menjadi seorang polisi, ia menjadi manusia yang lebih baik.